Ada 5 jenis usaha tahan banting saat pandemi COVID-19. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kehadiran pandemi akibat virus corona telah mengisi banyak celah dalam realisasi mimpi yang telah lama digarap banyak orang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 juga telah membuka peluang penjualan yang menguntungkan bagi sebagian orang. Penjualan yang menguntungkan ini juga didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan mereka yang melakukan bisnis online untuk bisa langsung mempromosikan barang atau jasa perusahaan perintis. Bisnis penjualan yang menguntungkan ini juga sangat beragam. Namun, jangan terburu-buru memulai bisnis penjualan yang menguntungkan hanya berdasarkan tren pasar. Anda juga perlu memahami konsep bisnis secara menyeluruh agar bisnis penjualan yang menguntungkan tidak berubah menjadi bisnis yang merugi. Jika Anda menjalankan bisnis penjualan yang menguntungkan melalui platform online, Anda juga perlu memberikan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan atau klien, sehingga mereka menjaga hubungan baik dan menjadi salah satu alat promosi di masa depan. Di masa pandemi seperti ini, ada beberapa jenis usaha yang menguntungkan yang bisa Anda coba untuk menambah kekuatan finansialmu di masa pandemi. Yang pertama, berjualan sembako. Kebutuhan pokok juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, sembako bisa menjadi pilihan sebagai bisnis yang menguntungkan di masa pandemi. Kesembilan bahan pokok ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda di rumah. Untuk memudahkan pelanggan, Anda bisa langsung memulai pengemasan bahan makanan seperti toko retail yang menguntungkan. Selain itu, Anda juga bisa menjual paket sembako secara online. Mengingat di masa pandemi seperti ini, banyak pihak yang juga membutuhkan sembako yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Yang kedua, layanan swab PCR dan antigen secara drive-thru. Tes swab kini telah menjadi kebutuhan wajib bagi semua orang, baik untuk keperluan dokumen perjalanan maupun pemeriksaan kesehatan. Meningkatnya permintaan swab antigen dan PCR untuk mendeteksi COVID-19 mengharuskan seluruh laboratorium berinovasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Diperlukan tes untuk mendeteksi virus dan mencegah penyebaran virus corona yang lebih masif. Fitur drive-thru menawarkan layanan tanpa meninggalkan mobil untuk tes COVID-19. Kehadiran layanan ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman, lebih eksklusif, dan juga mengurangi kerumunan antrian sekaligus mengurangi mobilitas masyarakat. Layanan drive-thru bisa ditemukan dengan mudah di lapangan parkir di beberapa mall atau lapangan kosong yang sudah tidak terpakai. Bahkan ada beberapa universitas di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan mengadakan layanan swab drive-thru di depan kampus mereka. Yang ketiga, usaha atau jasa produk kesehatan. Baik di masa normal maupun dalam situasi krisis, orang terus membutuhkan produk dan layanan kesehatan sebagai salah satu pilar terpenting dalam kehidupan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, bahkan petugas puskesmas menjadi garda terdepan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Apalagi di masa krisis virus corona yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia seperti saat ini. Perbedaan latar belakang inilah yang membuat bisnis kesehatan menjadi salah satu yang mampu bertahan di saat krisis. Kebutuhan untuk memelihara dan memulihkan kesehatan tidak akan hilang melalui dinamika apapun, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatannya. Salah satu bentuk usaha dan jasa produk kesehatan yang populer saat ini adalah hadirnya aplikasi smartphone khusus pelayanan kesehatan dan konsultasi, seperti aplikasi Halodoc dan Alodokter. Kedua aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi langsung dengan dokter berpengalaman, sekaligus membeli obat yang diresepkan langsung dari apotek ternama. Yang keempat, bisnis digital. Bisnis digital merupakan salah satu dari beberapa bidang bisnis yang menjadi peluang bisnis di masa corona dan dapat bertahan meski dalam kondisi krisis. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi dapat mencerahkan harapan masyarakat dan mendukung serta mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Bagi kebanyakan orang, bisnis digital justru menjadi solusi untuk keluar dari masalah, bahkan bisa mendorong orang untuk keluar dari krisis tersebut. Misalnya, teknologi digital berupa aplikasi konferensi video dapat membantu karyawan bertemu secara langsung dari jarak jauh
dan menyelesaikan masalah bisnis selama krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Dan yang terakhir, jasa pelatihan daring. Dinamika krisis, baik ekonomi, politik, sosial maupun kesehatan, tidak akan menghambat perkembangan sektor jasa pendidikan dan pelatihan di berbagai belahan dunia. Karena kebutuhan untuk belajar sesuatu yang baru tidak akan berkurang dalam masyarakat, bahkan dalam kondisi krisis. Masa krisis juga merupakan waktu yang tepat, karena sebagian orang menilai diri mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pengetahuan untuk terus berkembang. Hal ini meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan di sektor pendidikan dan pelatihan dalam situasi ekonomi yang buruk. Jasa pelatihan daring yang cukup populer di kala pandemi biasanya seputar dunia profesional, seperti tips dan keterampilan untuk para pencari kerja, tips secara profesional untuk menghadapi tatanan normal baru, ataupun para pemilik bisnis skala kecil dan menengah. Dalam dunia profesional secara kreatif, pelatihan pembuat konten kreatif juga sangat diminati. Beberapa contohnya, ada pelatihan untuk menjadi konten kreatif yang baik, menghandle sosial media untuk usaha rumahan dan copy script writer.